serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Horas, orang tua adalah pemimpin rohani keluarga. Ibadah keluarga membuat jiwamu sehat dan tubuhmu sehat. Orang tua adalah imam. Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Kita kembali mengadakan kebaktian minggu pagi ini, walaupun di rumah masing-masing. Tapi biarlah Tuhan yang bekerja untuk kita semua. Amin. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Mulialah namanya, mulialah namanya. Sebelum kita memulai kebaktian pagi ini, kita mengawali dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berdoa Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha pengasih, lagi maha penyayang, terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan pada minggu pagi ini. Bapa telah memberikan kami kesempatan kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama. Walaupun kami berbeda tempat Bapak, kami yakin dan percaya Bapak berada di tengah kami.
Amin. Amin. Baik, untuk kesempatan pada minggu pagi ini kita akan mendengarkan titah Tuhan, yaitu titah ke-10 yang berbunyi sedemikian. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Baik, untuk berikutnya mari kita menyanyikan pujian dari UPD nomor 96, Nunga Talu Hamatian. Musik. Baik, untuk berikutnya mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang sama-sama diucapkan sesama umat manusia di dunia, pengakuan iman Rasul. Mari sama-sama kita ucapkan. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman untuk minggu ini buat adik-adik yang berada di rumah, kita tetap melakukan kebaktian di rumah masing-masing sampai nanti ada pengumuman dari Dewan Gereja, ada perubahan tata ibadah, kita bisa bersatu kembali di gereja kita. Demikian pengumuman hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang surga, terpujilah namamu, kembali berkenan padamu, Bapa, memuji nama-namamu, serta mohon berkat kasih karunia itu pada usaha. Terima kasih Bapa pada kesempatan kali ini, Bapa izinkan kami tetap melakukan ibadah kami, walaupun kami melakukan untuk ibadah di tempat kami masing-masing, tapi kami kena percaya, Bapa berada di tengah kami, untuk mendengarkan bersama-sama kami, untuk memuji dan memuliakan nama saja. Bapa yang surga, kami mohon kasih kepada Bapa untuk kami kembali bisa bersama-sama berkumpul di rumahmu ya Bapa, di gereja kami sesuai dengan apa yang Bapa katakan. Bapa di surga, ampuni dosa kami untuk tidak melakukan apa yang Bapa kepada kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat kasih karunia yang bersama. Bapa nanti kami mendengarkan firman, kiranya Bapa memberkati hamba yang akan memberikan firman, biarlah apa yang dikatakan Bapa melalui hamba dapat menjadi pedoman bagi hidup kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak Surga, mohon dengarkan, kabulkan doa dan pendoa kami. Amin. Amin. Baik, sekarang mari kita akan pujian Kidung Jemaat nomor 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Musik bangsa. Yesus Kristus tak berubah.
Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Selamat hari juga adik-adik. Sebelum kita masuk untuk membaca firman Tuhan, yuk kita sama berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas waktu yang kau berikan di hari Minggu ini, sehingga kami dapat tetap berkumpul, dan walaupun dengan keadaan seperti biasa Bapak, tapi kami yakin anak-anak sekolah minggu tetap mau mengikutinya dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir nanti pembagian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, di hari Minggu ini dari Matius 13 ayat 3 sampai 9. Minggu kita di hari ini Quasimodo Genti. Judulnya, sudahkah aku melakukan kebaikan? Matius 13 ayat 3 sampai 9. Jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya di masing-masing. Kalau Matius itu dari Perjanjian Baru. Perumpamaan tentang seorang penabur, dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena ia berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, adalah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa berpikirnya, hendaklah ia mendengar. Nah, kita akan mendengar atau sama-sama menonton tayangan film tentang perumpamaan seorang penabur. Yuk, sama-sama kita menonton. Selamat menonton. Pada hari itu juga keluarlah Isa dari rumah itu lalu duduk di tepi danau. Kemudian sejumlah besar orang datang mengerumuninya. Oleh sebab itu naiklah ia ke sebuah perahu. Ia duduk di situ, sedangkan orang banyak tetap berdiri di tepi danau. Banyak perkara yang ia sampaikan kepada mereka melalui ibarat, sabdanya. Dengarlah, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Pada waktu benih itu ditabur, sebagian jatuh di tepi jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakan benih itu sampai habis. Kemudian sebagian lagi jatuh di tempat berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tidak dalam. Tapi setelah matahari terbit dan panasnya semakin terik, layulah tumbuhan itu karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah-tengah semak duri. Semak-semak itu bertambah besar lalu mengimpitnya. Sedangkan benih-benih lainnya yang jatuh di tanah yang baik, lalu menghasilkan banyak buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada pula yang 30 kali lipat. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebab itu camkanlah ibarat tentang orang-orang yang menabur benih itu. Ketika seseorang mendengar firman mengenai kerajaan surga, tapi tidak memahaminya, maka si jahat datang dan merampas apa yang telah tertabur di hatinya. Ini adalah benih yang tertabur di tepi jalan. Kemudian benih yang tertabur di tempat berbatu-batu menceritakan tentang orang yang menerima firman dan segera menerimanya dengan senang hati. Meskipun begitu, firman itu tidak berakar di hatinya dan hanya bertahan sebentar. Ketika kesusahan atau aniaya yang disebabkan oleh firman itu datang menimpanya, ia pun segera murtad. Lalu benih yang tertabur di antara semak duri menceritakan tentang orang yang menerima firman, tetapi kekhawatiran tentang perkara dunia dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sedangkan benih yang tertabur di tanah yang baik menceritakan tentang orang yang menerima firman dan memahaminya, lalu menghasilkan buah berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat.
Ya, apa kesimpulannya adik-adik? Yaitu anak sekolah minggu diajarkan untuk menyebarkan kebaikan dengan berkata sopan, bukan cacian, bukan bahasa-bahasa kata kotor. Sehingga anak sekolah itu sebagai contoh di tengah-tengah masyarakat, khususnya di keluarga. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas firman yang kau berikan di pagi hari ini. Kiranya anak-anak sekolah minggu dapat mengikutinya dengan baik dan dapat mengaplikasikannya atau menirunya di kehidupan sehari-hari. Hadirat Kau selalu Bapak di kehidupan adik-adik sekolah minggu, dari kehidupannya, dan apabila ada yang sakit Bapak, Kau menyembuhkannya, ataupun ada keluarga yang sakit, Kau terus juga ikut campur tangan untuk menyembuhkannya, sehingga nanti pada waktunya kami dapat berkumpul kembali setiap kala di gereja ini Bapak. Begitu kami akan mengakhiri bagi Bapak. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan di hari Minggu ini. Amin. Buah-buahan. Yuk, 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 benih ditabur. Yuk, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yuk, 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 benih ditabur. Yuk, 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 ditabur.
tutup ibadah kita dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan